Masyarakat sudah digerakkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Wahabi di Kota Lombok Timur ini. Kita sudah selesai dengan konsep wahadal baladil amin. Dan ini mulai sampai aneh pengen roh kenapa negara bikin perpu ormas. Kenapa Hizbut Tahrir dilarang dari Indonesia? Hizbut Tahrir ngajar amanu wa amilu sholihat, tapi konsep baladil aminnya Filistina. Salafi Wahabi kenapa lama-lama nggak cocok dengan Indonesia? Karena ngajarkan amanu wa amilu sholihat, konsep baladil aminnya Saudi Arabia. Di sini penting memang ada kesadaran dari masyarakat untuk mencegah doktrin Wahabi ini merangsek masuk ke jantung pikiran masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah tumbuh kesadaran di masyarakat kita untuk mencegah paham Wahabi memaksakan diri di Indonesia. Ribuan masyarakat turun ke jalan, aksi, demo, menolak pembangunan masjid yang sedang didirikan, yang akan dijadikan basis serta susupan ideologi Wahabi di NTB. Sebelum masuk, kita lihat dulu nih aksi masyarakat, ribuan masyarakat turun ke jalan. Masyarakat sudah digerakkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Wahabi di Kota Lombok Timur ini. Siap tidak usir Wahabi. Hari ini kami dari lembaga LSM sudah mendampingi keluarga besar Muhammadiyah Utara untuk mengusir Wahabi di wilayah Muhammadiyah Utara ini. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Kita usir dari Muhammadiyah, siap kira-kira? Kita usir dari Muhammadiyah, siap kira-kira? Hari ini kawan-kawan keluarga besar Muhammadiyah hari ini datang ingin melakukan sebuah aksi damai, sebuah aksi damai yang ingin bukan untuk memecah belah umat. Hari ini kami datang bersama masyarakat semua dengan apa yang dilakukan kemarin-kemarin, tidak ada pernah konsolidasi pada para tokoh-tokoh agama di Muhammadiyah Lombok Timur ini. Sayangnya apa yang kita harapkan kemarin-kemarin mereka tidak konsolidasi. Kami tidak akan melakukan aksi bila mereka melakukan konsolidasi sebenarnya kemarin. Tapi apa yang terjadi? Pemda Lombok Timur tutup mata. Pemerintah desa Muhammadiyah tutup mata. Hingga hari ini masyarakat dengan secara sukarela, terdilas mau turun, mau menyampaikan apa yang harus dilakukan masyarakat hari ini. Siapa yang kira usir Wahabi? Siapa yang kira usir Wahabi? Siapa yang kira usir Wahabi? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Banyak banget ya. Kurang jelas ya apa orasi yang kemudian disampaikan. Pokoknya yang jelas terdengar di kuping saya, usir Wahabi, usir Wahabi, usir Wahabi. Satu kali lagi, memang kali-kali kita harus tegas sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus tegas. Karena doktrin mereka sangat luar biasa, saudara. Kalau dibiarkan itu, ini berbahaya mereka tuh. Kalau menurut bahasa saya itu nurus tunjung, sangeunahna, saenak dewek,
Mending kalau memang sejalan dengan tradisi kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam, yang kita sudah kembangkan sedari dulu. Ini menolak, ini mengharam-haramkan, ini membid'ah-bid'ahkan. Ini Salafi, Wahabi, takfiri ini berbahaya. Awal mula pemahaman radikal, intoleran, itu awal mulanya dari pemahaman-pemahaman Wahabi kayak gini, yang tidak toleran terhadap pemahaman orang lain, ya, yang menutup mata terhadap pandangan orang lain, yang mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan cara pandang orang lain. Awalnya di sini dulu, ya, awal mulanya di sini dulu. Sebelum orang menjadi punya pemikiran radikal, sebelum orang punya pemahaman intoleran, awalnya di sini dulu. Dia menutup mata terhadap fakta keragaman. Ya, makanya julukannya Salafi, Wahabi, takfiri, mengkafir-kafirkan, senang mereka tuh, membid'ah-bid'ahkan, senang mereka tuh. Lah maka di sini penting memang ada kesadaran dari masyarakat untuk mencegah doktrin Wahabi ini merangsek masuk ke jantung pikiran masyarakat. Lambat laun akan berbahaya mereka. Akan berbahaya mereka tuh. Kalau tadi kurang jelas, mari kita baca nih beritanya ya, biar lebih jelas. Suka pecah belah umat, warga NTB usir kelompok Wahabi. Tuh ya beritanya, judulnya. Ribuan warga Mamben Daye, Wanasaba, Lombok Timur melakukan aksi penolakan pembangunan masjid milik kelompok Wahabi. Warga melakukan hal ini karena orang-orang Wahabi suka memecah belah umat. Pemahaman Wahabi ini semakin hari semakin semena-mena dengan melarang dan mengharamkan amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja seperti ziarah kubur dan tahlilan. Ya juga aneh ketika ada masyarakat Indonesia yang masih percaya terhadap doktrin-doktrin seperti ini. Ya maka kita sebagai orang yang sadar terhadap fakta ajaran agama harus marah, benar-benar harus marah, harus menolak demi menyelamatkan perkembangan cara berpikir masyarakat ke depan. Kalau tidak sedari hari ini dicegahnya, akan berbahaya ini. Lanjut ya. Salah satu masjid di desa Membendaya, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur diserbu warga setempat pada hari Kamis, tanggal 2 Desember ya. Aksi mereka buntut pembangunan masjid yang diduga dibangun oleh jemaah Wahabi. Salah satu orator mengatakan keberadaan jamaah Wahabi di Memben Daya tanpa permisi dari warga sekitar. Justru diduga keberadaannya mereka hendak mengajarkan ajaran yang dianutnya kepada warga sekitar. Warga lainnya silahkan cek ke dalam masjid, tapi ingat jangan sampai merusak, tegasnya menggunakan pengeras suara di atas. Orator melanjutkan, oknum pentolan Wahabi pernah mengatakan bahwa masjid yang dalam proses pembangunan tersebut adalah masjid satu-satunya masjid sunnah yang ada di wilayah Mamben. Nah ini kan masalah. Bayangkan dia mengatakan, ya, orang-orang Wahabi mengatakan bahwa hanya satu-satunya masjid sunnah yang ada di Mamben itu yang sedang dibangun oleh Wahabi. Bayangkan, baru mau membangun saja dia sudah mengeluarkan doktrin yang kejam, saudara. Kan seolah-olah menganggap masjid yang lain yang tidak sunnah. Masjid sunnah ya hanya masjid mereka yang akan dibangun itu tuh. Awal mula doktrin susupan ideologi Wahabi ya kayak gitu. Benar-benar nyasarnya ke orang yang non ilmu agama, minim ilmu agama. Akhirnya dapat dipercaya dengan mungkin nanti diberikan nama masjidnya masjid sunnah atau masjid apa yang ada embel-embel Islamnya. Itulah mereka. Semua kemudian kejahatan doktrinnya itu dibungkus atas nama agama.
orang-orang Wahabi Salafi Takfiri ini kurang ajar memang. Mereka itu ajarannya, doktrinnya cikal bakal ajaran, doktrin radikal dan intoleran. Ya, itu kita harus pahami dulu. Cek saja kalau misal ada di sekitar kalian masjid atau ustadz, ya, yang selalu membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, yang seolah menganggap hanya dirinya saja yang sunnah, itu boleh kita pertanyakan. Jangan-jangan dia Wahabi juga, yang menutup fakta kebenaran yang lain, ya, hanya dirinya saja yang paling benar. Nah, ini masalah di dalam agama. Lanjut. Sehingga ketika sudah beroperasi nantinya akan dijadikan tempat penyebaran dakwah bagi umat. Hal itu pun membuat warga dan tokoh agama sekitar semakin berang. Usir Wahabi, usir Wahabi, usir Wahabi, teriak warga. Masa juga meminta agar aparat desa membendaya agar bertindak tegas hari ini juga. Jika tidak, kepala desa siap kita gulingkan. Memang kalau misalnya ada aparat desa yang kemudian juga afirmasi ideologi gerakan mereka, ini perlu dipertanyakan kepala desanya. Tidak layak juga dia menjadi kepala desa di Indonesia. Pecat sajalah. Kami hanya meminta jangan dilanjutkan pembangunan. Kami akan damai, tidak akan anarkis. Kalau tetap dilanjutkan, kami siap berperang. Coba bayangkan, saking jengkelnya ini. Karena memang kadang-kadang satu kali lagi mereka harus dikerasan. Kita lembut, kita lembut, kita lembut, mereka nincak gitu kalau bahasa gitu. Sanggeun anak, nincak hulu. Goblok gitu namanya. Informasi yang dihimpun, ratusan masa pagi ini mengepung bangunan masjid yang masih dalam proses pengerjaan itu. Aksi mereka mendapat pengawasan dari aparat kepolisian setempat, seperti dikutip Gerbang Indonesia. Tuh, itu beritanya. Jadi satu kali lagi memang ajaran Salafi Wahabi Takfiri tidak boleh hadir di Indonesia. Karena ideologinya, ajarannya mengancam. Ya, mengancam keberagaman. Dan yang lebih parah, yang mesti kita perhatikan, bahwa doktrin Wahabi ini, Salafi Wahabi Takfiri ini adalah cikal bakal gerakan ideologi intoleran dan radikal. Dan ini, ya, di sini berbahayanya. Puncaknya bisa jadi telolit tuh. Puncaknya bisa jadi telolit. Puncaknya bisa jadi jihad. Bisa jadi tuh. Harus kita cegah dari dini. Dan ini mudah-mudahan juga kemudian terjadi di berbagai daerah yang lain yang ada di Indonesia. Jika ada ustadz yang terindikasi dirasa berbeda penyampaian agama, selalu menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, gandeng. Itu harus diusir. Ya, mungkin itu saja. Semakin keras saja ini motor gak maju-maju. Oh, maju. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Allahumma fiqil aqwam bitoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.